Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang lambung. Nah, ya, nanti sambil belajar kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, pertanyaan seputar masalah lambungnya, ya bisa nanti mengirimkan email atau chat kepada saya untuk ya menjelaskan lebih ngerti lagi tentang masalah lambung ini ya. Nah, kita sekarang belajar tentang fisiologi dan anatominya dulu ya. Nah, dia itu lambung itu terletak di antara esofagus dan duodenum. Nah, kalau kita melihat gambar yang pertama ini, nih, nah jadi, nah ini kan liver itu yang atas ini ya, yang merah besar. Nah, lalu setelah itu ada yang cembung, cembung yang sebelah kanan. Nah, itu lambung. Nah, esofagus itu yang kayak di atasnya itu kayak pipa dari kerongkongan. Kerongkongan. Nah, itu kan esofagus gitu. Nah, lalu setelah esofagus itu, nah itu lambung. Nah, lambung. Nah, lalu di atas lambung ini itu hati gitu kan, hati. Nah, terus diafragma itu yang mana? Itu yang tulang tulang rusuk kita. Tulang rusuk, tulang dada gitu ya. Tulang dada kita itu. Jadi lambung itu terletak di antara esofagus dan duodenum. Dia di bagian pas di depannya tulang tulang dada, diafragma kita, di bawah diafragma. Nah, lalu yang disebut duodenum itu apa? Duodenum itu usus kecil. Nah, duodenum ini kalau di gambar ini yang atas itu pipa atas itu esofagus gitu kan. Baru yang bawah ini yang bentuknya tali seperti di bawah itu usus kecil. Nah, usus kecil yang bagian mulutnya itu yang ada itu salurannya itu, nah itu duodenum. Nah, jadi kalau kita kembali ke slide awal tadi, nah jadi lambung itu di antara oesophagus saluran atas dan usus kecil duodenum saluran pipa bawah gitu. Dan di bawah diafragma gitu, tepat di bawah dada kita. Lalu di bawah limpa juga dan hati. Nah, di bawah limpa ini hati. Ini kan hati. Nah, limpa itu ada di belakangnya gitu. Kalau kita mau lihat ini kan tampak depan gitu kan. Nah, tampak belakangnya itu ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang makanan itu ke lambung dibawa melalui katup sphincter atau kardiak. Nah, jadi yang terbuka ini yang ada tabung atau pipa yang ke atas, oesophagus itu. Nah, ini kan ada yang kayak dikerat dikit ya. Nah, itu katup sphincternya, katup sphincter kardiak gitu. Dan ini meninggalkan dan ini yang membawa makanan dari oesophagus ke lambung. Nah, makanan ke lambung melalui katup sphincter kardia. Ini namanya katup sphincter kardia. Lalu nanti makanan kan diproses nih di lambung. Di lambung ini baru nanti setelah itu keluar disalurkan ke usus kecil. Nah, usus kecil ini katupnya ini namanya sphincter pylori. Kalau yang di atas sphincter kardiak, yang di bawah itu sphincter pylori gitu ya. Di bawah di sini tetap terjadi ada proses-proses pencernaan yang ada di dalamnya itu. Nah, lalu dinding lambung ini itu terdiri 4 layer. Nah, ini kalau kita lihat nih ada layer pertama yang warna keping putihan, lalu ke merah yang ada garis-garis putih, lalu merah yang lebih padat lagi, lalu bagian luar itu kayak kulitnya gitu ya, kulitnya lambung. Nah, jadi itu ada 4 layer lapisan lambungnya itu berlapis-lapis gitu ya, nggak kayak tabung gitu doang, tapi tabung itu berlapis-lapis. Nah, dan setiap lapisannya itu mengandung kelenjar tubular untuk mengeluarkan jus gastrik. Nah, makanya kan gastritis berarti infeksi pada lambung. Nah, di dalam lambung kita ini itu zat asamnya itu sangat tinggi sekali gitu. pH-nya itu sangat asam sekali, sangat tinggi kadar asamnya. Kenapa? Karena di situ dia memproses makanan-makanan, memecah makanan-makanan melalui enzim yang ada pada lambung itu, dan sifatnya ini sangat asam sekali. Jadi satunya organ di dalam tubuh kita dari atas sampai bawah gitu ya, dari kepala sampai kaki, satu-satunya yang sangat asam, yang sangat asam sekali lah, lebih asam dari asam lemon gitu, dari jeruk yang sangat asam gitu, itu lambung. Nah, tapi organ lain itu sifatnya basa gitu. Jadi satu-satunya organ ya lambung ini yang penuh dengan asam
jus gastrik gitu, yang fungsinya juga banyak, yaitu memecah makanan dan mematikan bakteri-bakteri, patogen-patogen. Kalau kayak kena asam itu kan ya langsung menciut, langsung mati. Kalau kalau kita mau analogikan seperti kita ya, kulit kita atau wajah kita kena air asam, itu kan langsung langsung mengkeriput, langsung perih, pedih gitu ya. Karena kulit kita ini sifatnya basah, lalu kena air asam itu langsung mengkerut, atau kayak kita minum air lemon yang asam kan itu mengkerat gitu ya, mengkerat gitu. Nah, di dalam lambung itu sangat asam sekali gitu, dan dia tugasnya memecahkan makanan dan mematikan kuman-kuman yang masuk dari mulut ke esofagus gitu. Jadi itu dilakukan oleh lambung. Nah, dia itu mengeluarkan namanya pepsinogen dan HCl. Enzim yang ada di lambung itu namanya pepsinogen dan HCl, dikeluarkan oleh lambung. Nah, setelah itu kita bagian ke slide berikutnya. Nah, pemecahan protein itu dimulai di lambung. Jadi lambung itu diproses, dipecah, dan itu dimulainya lewat lambung gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita makan yang namanya daging gitu kan, nah itu protein dipecah, lalu dengan HCl, dengan pepsinogen, nah itu akan mengubah menjadi pepsin. Nah, pepsin inilah yang menghancurkan protein kompleks tadi. Karena yang dibutuhkan tubuh itu ya protein yang sederhana. Apa itu protein sederhana? Itu asam amino. Nah, jadi si protein kompleks tadi dipecahkan oleh si pepsin, enzim pepsin. Nah, lalu dipecahkan untuk menghancurkan protein kompleks supaya apa? Supaya menjadi protein yang sederhana. Nah, jadi protein yang sederhana itu, struktur yang sederhana disebut peptons, atau yang disebut asidik, menghancurkan protein ke struktur yang sederhana. Nah, tapi kalau tidak ada yang kita makan itu protein daging gitu ya, atau protein yang kompleks, tidak ada, maka nggak ada protein yang diolah kan. Nah, jadi lambung itu akan berfungsi sebagai apa? Sebagai ruang, sebagai kayak tabung untuk apa? Karbohidrat dan lemak, karena semua masuk kan, baik itu protein, lemak, karbohidrat, semua masuk, bakteri masuk ke lambung semua. Nah, tapi yang pertama-tama yang dipecah itu adalah protein, karena protein itu bentuknya sangat kompleks. Nah, lalu kalau tidak ada yang kita makan makanan protein itu, ya kerja lambung itu nggak berat gitu. Kerja lambung itu sederhana jadinya, banyak ruang yang disimpan bagi 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 karbohidrat dan juga bagi lemak. Nah, jadi tapi kalau jika ada protein ya asam lambung itu menetralkan enzim-enzim pada makanan itu. Kenapa? Karena ya itu protein itu sifatnya asam, asidik. Terus kita udah ke makan sama teori gitu ya, makan banyak protein gitu. Berarti makan banyak asam gitu. Atau ya makan banyak sampah gitu, karena itu nggak diproses gitu. Protein yang kompleks itu nggak akan diserap sama sel gitu, yang diambil itu hanya asam amino. Kalau misalnya proteinnya 10 lapis gitu, 9 lapis itu nggak akan diproses, hanya satu lapis yang paling bawah, yang paling simpel itu yang akan diambil, yang diproses gitu. Untuk apa? Untuk material building kita, untuk kerangka, untuk struktur tubuh kita, bukan untuk makanan sel. Bukan. Jadi di dalam hal ini kita bisa mengerti ya bahwa protein itu yang kompleks, itu sifatnya asam, asam sekali gitu. Dan yang kompleks itu tidak dibutuhkan sel. Nah, jadi ketika masuk ke dalam mulut, lalu masuk ke dalam lambung, itu akan dipecah lagi. Dipecah sampai kepada bentuk yang sangat simpel yang bisa diserap sama sel, yaitu asam amino. Lalu yang tidak diserap itu ya akan dibuang. Tapi ketika tidak ada protein, ya tubuh lambung ini akan berfungsi sebagai tabung, sebagai ruang untuk tempat karbohidrat dan lemak. Supaya apa? Dinetralkan enzim-enzimnya, baik itu yang karbohidrat, baik itu yang lemak, ataupun nanti yang ada protein. Nah, asam lambung itu kan menetralkan enzim-enzim sampai makanan bergerak ke duodenum, kayak seperti ini tadi ya. Misalnya ini slide berikutnya gitu ya. Nah, ini yang ini tabung ini, yang dari makanan ini kan diproses lalu nanti mau disalurkan ke usus kecil gitu. Tapi sebelum dia disalurkan ke usus kecil, maka itu akan dipecahkan, akan dinetralkan yang asam-asamnya oleh enzim-enzim yang ada pada lambung sampai makanan itu bergerak ke usus kecil gitu. Nah, dan menarik sekali ya, setiap
bagian-bagian itu ada katup-katupnya. Katup-katupnya itu ada yang hukum yang mengatur itu dia untuk tutup buka elastis sekali gitu. Kalau dia udah selesai diproses, maka dia terbuka gitu kan. Nah, kalau kita membayangkan ya, kalau kita buang air besar, nah itu kan ada kayak katup gitu kan. Ketika kita mau buang air besar, dia akan membuka gitu. Lalu tutup lagi gitu. Buka, tutup lagi. Nah, di dalam tubuh kita sambungan-sambungan tiap bagiannya itu seperti itu gitu. Dari satu part ke part yang lain itu ada katup yang sifatnya itu elastis, bisa menutup, membuka, membuka, menutup, membuka, menutup seperti itu. Nah, ini bagian yang pertama dari asam lambung.